Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Ibu doakan semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Untuk pembelajaran IPA minggu ini kita akan mempelajari masalah hukum Newton. Hukum Newton ini masih ada kaitannya dengan gerak benda. Nanti ada 3 hukum Newton, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Sekarang kamu lihat di layar, ada sebuah mobil menabrak tembok. Mengapa orang itu bisa terpental? Dengan peristiwa itu nanti kamu akan bisa memilih peristiwa itu termasuk hukum Newton keberapa. Untuk lebih lanjut, mari kita pelajari berikutnya. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau kecepatannya 0, kecuali jika dipengaruhi gaya, maka benda itu akan berubah keadaannya. Demikian juga pada benda yang bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap, dia akan terus bergerak, kecuali jika dipengaruhi gaya, maka dia akan berubah keadaan. Jadi hukum 1 Newton itu sigma F sama dengan 0. Jadi dia akan mempertahankan keadaannya, baik mempertahankan keadaan pada waktu dia diam maupun mempertahankan pada waktu dia bergerak GLB. Sekarang apa bedanya dengan hukum 2 Newton? Kalau hukum 2 Newton menyatakan percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu berbanding lurus dengan resultan gaya. Jadi percepatan ini berbanding lurus. Semakin besar gaya yang didapat oleh benda itu, maka percepatannya juga semakin besar. Kalau kecil, maka percepatannya juga kecil. Dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi ini berbanding terbalik dengan massa benda. Kalau massanya besar, otomatis percepatannya ya kecil. Kalau massanya kecil, berarti percepatannya besar. Kamu lihat peristiwa ini adalah bukti bahwa hukum 2 Newton itu berlaku. Ini kamu lihat seekor kambing dengan seekor kerbau, otomatis sudah bisa dipastikan bahwa kerbau itu masanya lebih besar daripada kambing. Makanya lebih mudah mana memindahkan seekor kambing dengan kerbau? Otomatis jawabannya ya kambing, karena di hukum Newton 2 tadi, kalau masanya besar berarti kan percepatannya kecil, kalau masanya kecil berarti percepatannya besar, karena massa berbanding terbalik dengan percepatan. Ini juga ada kaitannya dengan hukum 2 Newton tadi, rumusnya tadi. Percepatan itu sebanding dengan gaya. Kamu lihat, ini ada 2 buah mobil, yang satu diberi gaya 1 orang, yang kedua diberi gaya 2 orang. Lebih cepat mana? Otomatis lebih cepat yang diberi gaya oleh 2 orang. Jadi kalau gayanya besar, otomatis percepatannya besar. Gayanya kecil, berarti percepatannya kecil. Ini contoh penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Saat orang naik kendaraan bis yang sedang bergerak stabil, kecepatannya tetap, tiba-tiba direm atau tiba-tiba menabrak mobil yang ada di depannya, otomatis dia akan terdorong ke depan atau terpental seperti ini.
Tetapi saat bis dipercepat dengan mendadak, orang akan terdorong ke belakang. Makanya awalnya dia itu tetap berjalan, tiba-tiba ada diberi gaya, maka dia akan berubah keadaan jadi terpental. Seperti halnya peristiwa ini, kalau kamu yang suka makan bakso tentunya kan pakai saus, kadang sausnya macet di botolnya. Bagaimana caranya supaya bisa keluar? Otomatis kan kamu kocak-kocak, kamu takkan naik turun, terus tiba-tiba kamu hentikan. Makanya saus yang ada di dalam itu akan terbental keluar, ya seperti di bis tadi, tiba-tiba diam, tiba-tiba karena ada tabrakan dia langsung terpental. Kalau ini sausnya terpental keluar. Ini juga contoh penerapan hukum 1 Newton supaya tidak terpental waktu mobil direm mendadak atau dipercepat, maka kamu harus memakai sabuk pengaman. Ini seorang pemain ice skating. Ini penerapan hukum 1 Newton. Jadi ketika pemain ice skating meluncur tanpa menggerakkan tenaga, jadi ini tidak mengeluarkan gaya, maka tidak ada gaya yang bekerja dengan pemain tersebut, tetapi dia akan terus meluncur dengan kecepatan yang hampir tetap, jadi kecepatannya konstan. Ini tidak mengeluarkan tenaga, dia meluncur dengan sendirinya, karena kamu tahu es itu kan licin. Sekarang aplikasi hukum 2 Newton. Ini kan ini diberi kecepatan. Ini percobaan hukum 2 Newton. Ini ada 2 balok. Ini nanti otomatis percepatannya akan berbeda. Percepatan itu kan penambahan kecepatan. Jadi penambahan kecepatan percobaan ini akan berbeda jika baloknya ini ditambah. Tambah 2, tambah 3, tambah 4, otomatis semakin banyak beban, semakin banyak massa, maka percepatannya juga semakin besar. Ini juga karena pengaruh gravitasi bumi. Ini grafik percobaan hukum 2 Newton yang tadi. Jadi ini kecepatannya sudah terbukti, semakin banyak beban maka kecepatannya juga semakin besar. Ini contoh penerapan hukum 2 Newton yang ada kaitannya dengan GLBB. Kalau melempar bola makin lama otomatis makin lambat, akhirnya berhenti, terus kemudian akan jatuh. Itu adalah penerapan hukum 2 Newton. Termasuk ini ada apel jatuh, itu kan ada percepatannya, semakin dekat dengan bumi otomatis percepatannya juga semakin besar. Ini rumusnya F sama dengan M kali A. Ini hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, setiap gaya mekanik selalu muncul berpasangan, yang satu disebut aksi dan yang lainnya disebut reaksi, sedemikian rupa sehingga aksi sama dengan min reaksi, jadi berlawanan. Contohnya kamu kalau itu mengepalkan tangan ke tembok, semakin keras kamu mengepalkan tangan ke tembok, otomatis gaya reaksinya dari tembok berarti kamu semakin sakit. Tapi kalau kamu hanya pelan saja, otomatis
yang kamu dapat gaya reaksinya juga kecil, tidak sakit. Nah, ini untuk satuan gaya dalam SI itu kan rumusnya F sama dengan M kali A. M itu kilogram, percepatan meter per detik kuadrat, jadi satuan SI nya kilogram meter per detik kuadrat atau sama dengan Newton. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ini main baseball, ini ada tongkatnya baseball, ada bola yang mengenai baseball, ada aksi, maka reaksi dari baseball itu sendiri kalau benturannya keras, otomatis pantulan bola akan juga semakin kencang. Demikian juga ini ada monyet, ini kalau nariknya kencang maka nanti reaksinya juga semakin kencang, seperti permainan ketapel gitu ya. Ini contoh soal, sebuah benda dikenai gaya seperti gambar di samping. Berapa percepatan gerak benda? Itu otomatis di situ ada rumusnya F sama dengan M kali A. Ini F nya 30, M nya 10. Berapa A nya? Berarti A sama dengan 30 dibagi 10, berarti jawabannya adalah 3. Ini percepatannya 3 meter per detik kuadrat. Bagaimana kalau soalnya ada 3 gaya yang berlawanan? Ya, seperti yang pertemuan minggu lalu, kalau arah ke kiri berarti negatif, arah ke kanan berarti positif. Jadi ini gayanya dijumlahkan dulu sehingga nanti kamu bisa mendapatkan percepatannya. Jadi gayanya dulu harus dikerjakan. Di F sama dengan M kali A, gayanya ini kan ke kanan, berarti 20 tambah 10 dikurangi 12 sama dengan 3 kali A, sehingga sama dengan 18 sama dengan 3 kali A. Berarti A sama dengan 18 dibagi 3, hasilnya 6 meter per detik kuadrat. Saya kira contoh soal sudah, penerapan hukum 1, 2, 3 Newton sudah. Nanti silakan mengerjakan soal yang akan saya berikan setelah pembelajaran ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan soal. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.